Bab 1421, bertanya. Saya, Aiden, memiliki hati nurani yang bersih sepanjang hidup saya. Bahkan jika saya dihakimi oleh petir, saya tidak akan mengedipkan mata. Benar dan salah, baik dan jahat, tidak dapat dinilai. Baik atau buruknya kehidupan seseorang, apakah Anda ingin mengangkat orang jahat menjadi dewa berdasarkan hukum yang membatasi? Saksikan mereka berkeliaran di alam semesta. Aiden berteriak, menggunakan kekuatan hukum, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih. Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan menembakkan api yang menggelegar, melepaskan diri dari belenggu api penyucian. Mengambang di api penyucian, mata Aiden bersinar dengan cahaya kemasan. Lihat dengan jelas siapa aku ini. Setelah mengatakan itu, Aiden melepaskan semua hukum magis dalam hidupnya, dan kekuatan Tai Yin muncul, hukum ruang, hukum waktu, hukum kehidupan, hukum api, tubuh guntur yang abadi. Senjata surgawi yang ditambahkan ke tubuh, dan sifat setengah iblis dan setengah Buddha, diperlihatkan sepenuhnya. Hakim ragu-ragu pada saat ini, itu bukan manusia, itu bukan monster, itu bukan dewa, itu bukan iblis. Anda sepertinya memiliki kenangan tentang kehidupan Anda sebelumnya, yang tertinggi di antara yang abadi. Anda tidak dapat melihat jelas dalam kehidupan ini. Karena juri dan penyeimbang sama sekali tidak dapat mengetahui siapa Aiden, mereka hanya dapat menggunakan metode yang paling umum Tian Lei Body Tempering. Selama seseorang dihakimi dan melewati tubuh tempering guntur surgawi, tidak peduli berapa banyak dosa yang dia miliki dalam 10 kehidupan dan 10 sejarahnya saat ini, dosa-dosa itu dapat dihilangkan selama dia memiliki hati yang baik dan benar. Saya menerima tempering tubuh guntur surgawi, tetapi Anda harus ingat dengan jelas bahwa saya adalah orang yang memiliki pemahaman yang jelas tentang benar dan salah. Menerima tempering tubuh guntur surgawi saat ini bukan karena saya telah melakukan banyak perbuatan jahat, menghancurkan saya hidupku, dan menodai tanganku dengan darah banyak orang. Tapi untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang benar. Saya ingin surga melihat dengan jelas bahwa yang terpilih, anak Tuhan yang sombong di masa depan, akan menjadi orang yang luar biasa seperti saya. Aiden berbicara dengan sangat marah sehingga bahkan hakim pun terkesan dengan momentumnya saat ini. Semoga apa yang kamu katakan itu benar. Hakim dan timbangan perlahan menghilang, dan guntur lain yang tidak biasa muncul di api penyucian. Hari itu, guntur itu seperti ular yang melingkar, dan terkadang seperti naga. Terkadang guntur itu menggelegar dan kuat, dan dapat menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Terkadang berlama-lama, jika orang lain terkontaminasi oleh guntur ini, tulang mereka akan terkikis dan hati mereka akan terbakar sepanjang hidup mereka. Inilah guntur penghakiman. Ada perbedaan yang jelas dari guntur surgawi yang melampaui kesengsaraan. Aiden meninggalkan semua lapisan hukum pelindung, menghentikan pergerakan tubuh abadi guntur surgawi, dan berdiri dengan tenang di api penyucian. Dia ingin menanggung guntur penghakiman ini secara langsung. Dia ingin menunjukkan kepada surga bahwa dia akan menjadi orang terpilih di masa depan, seseorang sebaik dia. Sekalipun manusia tidak seperti manusia, hantu tidak seperti hantu, monster tidak seperti monster, dan Buddha tidak seperti Buddha, selama mereka memegang keadilan di tangan mereka dan memiliki hati yang baik, mereka dapat berlari kencang di langit dan berjalan di alam semesta. Aku, Aiden, telah melakukan banyak hal dalam hidupku, membunuh banyak orang, dan menodai tanganku dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan orang di wilayah bintang Changlan takut padaku, menghormatiku, dan takut padaku, bukan karena aku telah melakukannya. Banyak hal jahat, tetapi karena pada akhirnya aku akan menjadi sahabat surga, hukum keadilan terbesar di dunia. Ada 9 petir penghakiman, jatuh satu demi satu. Dalam sekejap, api-api penyucian yang sebenarnya menyabu, menyebar ke langit, menunggu Aiden tidak dapat menahannya, dan menelannya sepenuhnya. Aiden dapat mengalahkan yang abadi dengan menjentikkan jarinya, dan dia pernah duduk di puncak tertinggi. Bagaimana dia bisa mundur karena 9 guntur penghakiman? Bahkan jika dia melepaskan semua kultivasinya dan menjadi manusia biasa, berdiri di sini untuk menghakimi pada saat ini, dia tidak akan bergerak sama sekali. Jika saya memiliki sesuatu untuk dibuktikan, saya pasti akan melakukannya dengan seluruh kekuatan saya. Silakan lihat dengan jelas. Kata-kata ini tidak hanya diucapkan kepada hakim, tetapi juga disampaikan ke telinga setiap orang melalui kekuatan spiritual. Suara tekadnya mengejutkan. Tentu saja, banyak orang yang terkejut dengan suara ini dan memiliki keinginan untuk beribadah. Apakah ini kekuatan yang kuat? Tanpa menggunakan paksaan atau kekuatan spiritual apapun, hal ini dapat memberikan perasaan penindasan dan supremasi yang tak terbatas. Apakah 9 kesengsaraan guntur ini terjadi bersamaan? Seseorang tidak begitu memahami situasinya dan bertanya dengan lemah. Huolai tertawa, anak baik ini tidak yakin dengan penghakiman. Dia ingin menahan guntur penghakiman. Dia memiliki tulang punggung. Jika kamu punya nyali, itu tergantung apakah kamu bisa bertahan. Wang Kuan Huang sudah lama ingin masuk dan membunuh Aiden. Jika dia tidak pergi sekarang, bagaimana dia bisa menunggu? Tak berdaya, api penyucian membentuk penghalang, dan bahkan keinginan abadi sejati pun dikalahkan, apalagi hanya dia. Keberuntungan yang luar biasa, itu tergantung apakah dia bisa bertahan. Li Jiuxuan cukup tertarik dengan guntur penghakiman ini. Setiap hari,
senjata ajaib dibutuhkan untuk mengatasi kesengsaraan Guntur, jika tidak jiwa dan jejaknya akan terluka parah. Pemuda ini berani menggunakan tangan kosongnya. Bintang berdebu, dalam kobaran api. Aiden berdiri diam. Bahkan jika Guntur menyambar langsung ke jiwa dan fondasinya, dia tetap berdiri tegak. Hahaha, kamu api sungguhan ingin mencaplokku. Ayo lakukan di kehidupan selanjutnya. Aiden punya ide yang berani. Apa yang akan terjadi jika dia memadamkan semua api di sini? Darah merah cerah mengalir ke seluruh tubuh, masih membawa sisa suhu. Aiden berdiri sendirian di api penyucian yang menyala-nyala, seperti makhluk abadi yang cerah, berjalan melalui pegunungan dan sungai, mengenakan pakaian putih yang berlumuran darah, masih membawa niat awal yang paling sejati. Di dalam dunia, setiap sambaran Guntur lebih kuat dari yang terakhir. Tanpa tubuh Guntur yang abadi, perasaan tidak bergerak dan membiarkan Guntur jatuh tidaklah menyenangkan. Saya pernah menjadi dewa abadi Haosan yang dihormati oleh ribuan orang, dan di masa depan saya juga akan menjadi kaisar abadi Null. Satu yang dicari semua orang, yang terbaik kedua di dunia. Aiden mengertakkan gigi dan menelan darah di mulutnya dengan senyuman di bibirnya. Jiwanya hampir kalah, tapi untungnya ada obsesi yang tak ada habisnya di hatinya, dan fondasinya hampir terluka parah. 9 guntur penghakiman telah berlalu, dan pemandangan api penyucian telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan api penyucian sedang bersiap untuk menghilang secara perlahan. Sekarang kamu sudah memprovokasiku, kamu masih ingin pergi. Aiden membentuk formasi dengan kedua tangannya dan menggunakan pembekuan ruang. Tindakan ini menyebabkan gelombang rasa sakit yang melanda lubuk jiwanya. Wajah Aiden menjadi pucat, dengan arogansi di matanya. Api penyucian tampaknya bersifat spiritual dan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, sehingga dengan cepat menghilang. Namun karena pembekuan ruang tersebut dipisahkan secara paksa. Nyala api melonjak, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Lebih baik bertarung seperti anak ini. Itu adalah api sungguhan, campuran dari berbagai api ilahi, dan api iblis. Berpikir seperti ini, api penyucian api segera berubah menjadi penampilan pertempuran. Aiden menyipitkan matanya dan tersenyum ketika melihat ini. Bagus sekali, kalau begitu aku tidak akan sopan. Kekuatan Tai Yin. Seni senjata surgawi. Berbohong Yuan Shu. Api Shen Luo. Serangkaian formasi, kekuatan magis, dan gerakan, semuanya diarahkan ke api. Suara pemboman, deru ribuan tentara surgawi yang menyerang, guntur yang berkepanjangan, dan suara binatang buas datang dan pergi. Apakah ini orang yang jiwa dan jejaknya terluka parah tadi? Meskipun wajahnya pucat, kekuatan di tangannya tidak ada habisnya, dan bahkan api penyucian ini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Api penyucian api tertegun untuk beberapa saat. Kecuali jika air suci dari 5 elemen dapat memadamkan semua api untuk sementara, teknik dan hukum lain tidak akan efektif. Bab 1422, Guntur Surgawi ketiga. Api penyucian sedikit berhasil, yang berarti meskipun Anda mencoba yang terbaik, Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap semua api saya, dan Anda ditakdirkan untuk dibakar hidup-hidup oleh saya. Api yang menderu-deru menyembur keluar, dan Aiden, yang menggunakan hukum ruang angkasa, tersenyum ringan. Saya ingin tahu apakah Anda tahu bahwa di ruang saya adalah jalan surga. Apakah saya hukumnya? Api penyucian masih tidak mempercayainya. Bahkan api terkuat di alam semesta ada di sini bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat pemuda ini, apa yang bisa dia lakukan? Melawannya? Menyempurnakannya? Mimpi, api penyucian api yang berpikir seperti ini ditampar wajahnya pada saat berikutnya. Api pertama yang paling dibanggakannya dipadamkan oleh api redup di tangan pemuda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu penasaran? Saya mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia dan ruang saya adalah hukum saya, dan sayalah yang bertanggung jawab atas segalanya. Memang ada di 5 elemen, air mengukir api, dan api mengalahkan logam, tapi inilah 5 elemen saya. Yang ingin saya atasi yang hanya masalah pemikiran. Mungkin 1 detik sangat singkat. Namun, dalam hukum dan duniaku, 1 detik bisa berarti selamanya. Setelah mengatakan itu, Aiden melepaskan semua kekuatan magis dan hukumnya, dengan kuat mengelilingi api penyucian, seperti monster dengan mulut berdarah sedang menatap mangsanya. Gunakan untukku. Dengan senyuman yang dalam, Aiden duduk bersila, mengatupkan kedua tangannya, menjalankan tubuh abadi guntur surgawi, Dal. Untuk segera memperbaiki luka di tubuhnya landasan netralisasi jiwa, mereka hanya bisa dirawat hingga sehat nanti. Dia melahap api penyucian dengan kepuasan dan merasakan kekuatan dahsyat di dantiannya, yang bisa mencapai langit dan membelah bumi, menunjuk langsung keluar langit dan awan. Kekuatan ini sebanding dengan kekuatan abadi sejati. Dengan bantuan puncak kekuatan jangka pendek, Anda dapat mencapai kekuatan abadi sejati. Dengan mempertahankan kekuatan Anda dapat mencoba menerobos kekuatan magis sejati, dan bahkan memadatkan benih Tao untuk sementara. Awan gelap telah sedikit memudar, tetapi guntur tingkat ketiga belum datang. Aiden memiliki cukup waktu untuk menyerap api penyucian, dan dalam waktu singkat, dia dapat memurnikan dan memadatkannya untuk sementara menjadi benih Tao, dan dapatkan kekuatan magis tingkat lanjut. Api penyucian Asura. Apa? Dia menjadi gila dan benar-benar menelan persidangan. Lei Xiaozeng berkata dengan kaget,
bukankah ini cobaan yang bahkan bisa melumpuhkan keinginan makhluk abadi sejati? Bagaimana pemuda yang sedang mengalami kesengsaraan dan menderita luka jiwa ini dapat dengan mudah ditundukkan? Anak laki-laki itu bisa diajar. Huolai berkata dengan gembira, orang ini terlalu keterlaluan. Dia hanya berbicara dengan arogan, dan sekarang dia membuktikannya dengan kekuatannya. Memotong, Wang Quanhuang juga terkejut karena kekuatan Aiden tumbuh terlalu cepat. Namun, bagaimana mungkin orang yang terluka parah masih bisa mengalahkannya saat menghadapi 30 guntur berikutnya? Wang Quanhuang bertindak sebagai tanggapan, bersiap melancarkan serangan saat Aiden berada dalam kondisi terlemahnya. Yang disebut, manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Ada lebih dari satu orang yang memiliki ide ini, keluarga lain juga sudah mulai mengambil tindakan, bahkan keinginan dari 14 makhluk abadi sejati yang baru saja dikalahkan juga ingin melakukan ini. Melangkah ke ladang ranjau guntur lagi, Li Jiuxuan berdiri dengan pedang di punggungnya, sepertinya pemuda ini telah menyinggung banyak orang. Biarkan saya membantu mengatasinya. Setelah mengatakan itu, pedang 9 suan diluncurkan, menyapu segalanya, menghancurkan kerumunan dengan momentumnya. Jika saya tahu, Li Jiuxuan juga orang yang memadatkan Taoismenya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Quanhuang mengertakkan gigi dan berdiri di hadapan Li Jiuxuan. Kamu dan aku juga senior. Menyerang junior saat dia sedang mengalami bencana bukanlah tindakan yang sopan. Selain itu, klan Wang Quan juga merupakan kekuatan yang besar dan bergengsi. Kata-kata Li Jiuxuan singkat dan padat, Wang Quanhuang tidak tahu malu. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Li Jiuxuan, saya tidak punya dendam terhadap Anda, dan bukan Anda yang harus saya tangani. Mengapa Anda ikut campur dalam hal ini? Wang Quanhuang sangat marah. Dia sudah punya ide, tapi dihalangi oleh orang ini. Sepertinya hanya setelah melewati levelmu aku bisa menyentuh anak itu. Dengan mata menyipit, Wang Quanhuang bertukar pandang dengan orang-orang kuat lainnya dan beberapa penganut Tao yang kental. Dalam sekejap, percikan api berterbangan dan terjadi perkelahian di antara beberapa orang. Di sisi lain kesengsaraan guntur surgawi, tidak ada yang bisa membantu. Huolai dan Lei Xiao saling memandang dan bergabung dengan Li Jiuxuan. Li Jiuxuan adalah teman dan bukan musuh, ini adalah sesuatu yang mereka berdua ketahui dengan baik. Mereka bertiga saling bertukar pandang, dan dalam sekejap, perkelahian terjadi di luar Chen Weixing. Skalanya sangat besar dan pemandangannya sangat kacau. Kekuatan hukum dan keterampilan magis ditampilkan di tangan semua orang, dengan kekuatan tak terbatas, tebasan ringan, pemboman, dan formasi satu demi satu. Cahaya pedang, bayangan pedang, kapak hantu, dan cambuk panjang. Busur, anak panah, kipas besi, dan berbagai senjata pun bermunculan tanpa henti, menciptakan percikan api benturan antar senjata dingin. Beberapa orang terus mundur dalam huru-hara dan akhirnya mati. Gary bersembunyi di tengah kerumunan. Dia awalnya ingin dekat dengan Aiden tetapi tidak punya pilihan selain melewati keinginan lebih dari 10 makhluk abadi sejati benar abadi. Melihat korban yang tak terhitung jumlahnya, keserakahan Gary menjadi semakin kuat. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih orang yang terluka parah dan berdarah, dan menggerogotinya untuk makan lengkap. Dia membutuhkan lebih banyak daging dan darah. Bintang berdebu, guntur tingkat ketiga turun, dan seluruh lapisan awan diselimuti aura iblis. Ada semburan raungan suram, dan celah robek di langit, dan berbagai binatang buas kuno merangkak keluar darinya. Kekacauan, Kiongki, Taoti, pembelah langit, unicorn karang, binatang gajah emas api merah, setan tanduk baju besi es naga, naga api bercakar 8, naga bersayap 9, naga kelelawar petir, binatang naga laut bersayap biru, paus naga hitam membelah laut, Queen Yu, Dal. Ini adalah permainan binatang buas. Saat Aiden hendak melayang di udara, dia menatap binatang buas di tanah. Sambaran petir jatuh di belakang Aiden, dan dia mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi. Guntur menyambar dengan dahsyat di langit, namun pada akhirnya tidak melukai Aiden sama sekali. Binatang buas itu bergerak ketika mendengar guntur, terbungkus guntur langit wisteria dan api karma teratai merah, dan menyerang Aiden. Naga bersayap 9 itu melayang di langit, menyemburkan bola api sejati 9 rasa, dan ledakan pemboman mengguncang bintang-bintang. Naga kelelawar guntur menjerit, dan guntur serta kilat melilit tubuhnya bercampur aura hitam dengan cepat membungkus tubuh Aiden. Sebagian besar binatang buas membawa bagian yang tidak diketahui atau tabu, yang membuat orang gemetar saat melihatnya. Kirim, gemetar. Mata Aiden bersinar dengan cahaya kemasan, tepat pada waktunya untuk mencoba api penyucian surah sekarang. Semburan kekuatan magis dilepaskan, ditambah dengan kekuatan kalender lunar, semua jenis api terjerat pada binatang buas itu, dan Aiden secara bertahap dikelilingi oleh semakin banyak warna hitam. Mata emasnya terinfeksi dan berubah menjadi merah darah. Bahkan tubuhnya dikelilingi oleh aura hitam, dan sisik mengerikan tumbuh di atasnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun padaku hanya karena kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Aiden melawan dengan seluruh kekuatannya. Energi hitam yang tidak diketahui itu menemui jalan buntu, tapi dia tidak bisa mengambil langkah maju atau mundur. Dalam huru-hara di sisi lain,
Lei Xiao melihat ke arah guntur tingkat ketiga. Mengapa guntur datang begitu aneh kali ini? Yang pertama adalah ujian, dan yang terakhir adalah ujian jalan binatang. Ini sama sekali bukan kesulitan guntur surgawi yang ditembus Yuan Ying. Selain tidak diketahui, binatang itu juga membawa emosi dan keinginan negatif lainnya. Keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, usia tua, penyakit dan kematian, nafsu, kecanduan judi, depresi, kecurigaan, del. Jika Anda menyentuh binatang buas, Anda akan tertular ledakan emosi atau keinginan negatif. Selama Anda diperbudak oleh keinginan ini atau kehilangan diri sendiri, sekuat apapun Anda tidak akan pernah bisa kembali. Bab 1423, 14 Dewa Sejati. Guntur surgawi semacam ini biasanya menjadi yang terakhir bagi orang yang telah menjelma menjadi dewa, terutama yang sedang mengalami masa kesusahan, namun kali ini muncul di Naschen Sol saat sedang mengalami masa kesusahan. Naga kelelawar petir baru saja lewat dan kebetulan menyentuh lengan Aiden. Yang melekat padanya adalah agresi dan kebencian. Sebuah pemikiran luar biasa terlintas di benak Aiden. Mengapa di kehidupan saya sebelumnya, Tuan Abadi Haosen, saya hanya memiliki tingkat budidaya jiwa yang baru lahir sekarang? Itu semua karena Li Taixuan. Bunuh tanpa ampun. Aiden melepaskan diri dari akal sehatnya dan mulai membunuh semua orang di Chen Weixing. Namun, Chen Weixing tidak terlalu marah pada awalnya. Dia menggunakan semua kekuatan magis dan kungfunya untuk menghancurkan paling banyak hanya satu planet ini. Melihat ini, 14 dewa sejati mengambil tindakan satu demi satu. Kamu tidak tahu ketinggian dunia, nak, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan. Kehendak abadi sejati dari Istana Xingyu mencemooh dan menggunakan kekuatan senjata ajaib untuk menambah kemampuan kehendak abadi sejati. Dia masih ingat dengan jelas adegan orang berdosa menjentikkan jarinya untuk menekan yang abadi. 14 kehendak abadi sejati mengelilingi Aiden. Jejak haus darah melintas di mata Aiden, dan dia memandang 14 kehendak abadi sejati dengan makna yang dalam. Tepat waktu. Api penyucian Sura mulai mendidih ketika Aiden kehilangan kendali. Api beterbangan, menyerang segala sesuatu yang dilihatnya, binatang buas melolong, bertarung sampai mati dengan api dalam kekacauan. Siapa yang lebih dulu? Aiden mengaitkan jarinya. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang segila yang dia lakukan sekarang. Itu adalah binatang buas dan ganas yang menyebabkan masalah. Aiden bereaksi dan membiarkan alasannya terkikis oleh keinginan ini. Kehendak 14 dewa sejati datang, dan harus dikatakan bahwa Aiden cukup bangga, dan itu sangat sensasional. Tanpa kekuatan tulang dan klon dewa iblis, Aiden hanya bisa melawan paling banyak 3 keinginan abadi yang sejati. Sekarang ada 14 keinginan abadi yang sejati. Tanpa roh jahat dan berkah yang tidak menyenangkan ini, Aiden pasti akan berada dalam masalah. Kata-kata karet. Satu kehendak abadi sejati mendengus dingin, dan menyerang dengan lampu hijau. Kehendak abadi sejati lainnya bergerak satu demi satu dan menyerang Aiden bersama-sama. 14 sinar kekuatan mendekati Aiden. Chen Weixing tidak tahan dengan kekuatan penghancur yang kuat ini, dan retakan mulai muncul di tanah. Separuh dari wajah Aiden berwarna merah darah, terjerat energi jahat, dan separuh wajahnya dikelilingi oleh energi hitam. Ada orang tak dikenal, memegang pedang raksasa di tangannya. Pedang raksasa itu menyatukan teknik senjata surgawi, api Shenluo, dan kekuatan magis lainnya, serta berkah hukum, dan menyerang tanpa memihak dan dengan sangat kejam. Terjadi badai dan riak. Kehendak 14 dewa sejati terguncang oleh riak ini dan hampir hilang. Binatang buas itu menoleh dan menyerang Aiden. Aiden mengangkat tangannya dan menurunkan tangannya. Binatang buas itu terbelah menjadi 2 tanpa melolong. Semuanya hanyalah kilatan petir. Terlalu lemah. Aiden mengangkat matanya, itu adalah penghinaan dari dewa abadi. Dia tidak menganggap yang abadi di matanya sebelumnya, dan dia juga tidak menganggapnya serius sekarang. Kehendak yang abadi, hehehe, akan dihancurkan olehmu. Hukum langit dan bumi jelas antara yin dan yang, dan hati orang-orang keruh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu takut padaku? Saat dia mengatakan itu, Aiden mengepalkan tinjunya, mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya, melambaikan tangannya untuk meraih keinginan yang abadi, dan memukulnya dengan keras. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku saat aku berada dalam bencana? Suara Aiden terdengar, membuat orang ketakutan. Terkejut selangkah demi selangkah, aura di sekitar Aiden menjadi sangat menakutkan. Selain itu, tubuhnya dipenuhi dengan keinginan dan energi tak berujung yang dibawa oleh ujian. Aiden mengulurkan tangannya dan binatang yang menyerangnya tadi mematuhi perintah Aiden. Dia ditelan oleh energi hitam dan keburukan binatang itu. Kehendak abadi sejati berteriak, melihat penampilan Aiden yang bukan manusia atau monster. Lapar akan kekuasaan? Berikan aku pikiranmu, aku bisa memberimu kekuatan tanpa akhir untuk membantumu mengalahkan mereka. Sepertinya ada kekuatan yang melonjak di tubuh yang menjerit lagi. Di bawah skala yang menakutkan dan energi hitam yang mengelilinginya, kewarasan Aiden terhapus sedikit demi sedikit. Ya, dia mendambakan kekuasaan. Akan seperti apa dia jika dia memiliki kekuatan tertinggi? Keberadaan surga dapat mendatangkan angin dan hujan. Xia Qianyu masih membutuhkan bantuannya. Dewa sejati ke-14 merasakan ada yang tidak beres,
dan kekuatan Aiden tiba-tiba meningkat tajam, menunjuk langsung pada kekuatan abadi sejati. Kekuatannya menghancurkan langit dan bumi menyapu ke depan, dan keinginan dari 14 makhluk abadi bergetar. Apa yang bisa kami lakukan jika kami menang? Kamu telah jatuh ke dalam perangkap seorang pemuda. Kamu telah berubah menjadi penampilan yang paling menjijikan dan menjadi tidak menyenangkan. Kamu tidak akan bisa ditebus. Sebelum kehendak abadi sejati dari Istana Xingyu selesai berbicara, Aiden mendekat dengan kekuatan isap yang besar dan dihancurkan hidup-hidup. Terakhir kali aku menekan yang abadi dengan menjentikan jariku, kali ini aku meremas keinginan yang abadi dengan tangan kosong. Kekuatan seperti itu, jika itu milik Aiden, akan sangat menakutkan. Aiden mendekati kehendak makhluk abadi lainnya selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya adalah api penyucian di bumi, dipenuhi dengan api iblis, api sungguhan, api neraka, kehendak The Whispers, dan binatang buas yang melolong dan menjadi gila. Kehendak abadi sejati dari 10.000 dewa sekte terasa seperti tercekik, datang dari lubuk jiwa, seolah-olah orang di depannya adalah keberadaan tertinggi. 11. Zizio bergerak keluar, membawa bayangan cahaya pedang, bercampur dengan energi hitam aneh, untuk menyerang kehendak keabadian sejati. 10.000 makhluk abadi sedang bergerak. Kehendak keabadian sejati dari 10.000 dewa sekte diubah menjadi pertahanan dengan semangat hukum. Langkah selanjutnya dari 11 terpaksa didorong mundur lebih dari 10 meter. Di bawah kekuatan dan tekanan ini, bahkan binatang buas pun gemetar, belum lagi keinginan yang abadi. Dilahap di sini, api penyucian surah membutuhkan makananmu. Senyuman di mulut Aiden menjadi semakin aneh, dan di saat yang sama, energi hitam di tubuhnya menjadi semakin banyak, berubah menjadi monster aneh. Wajah dan lehernya berlumuran darah merah, seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Berbicara dan tertawa saja bisa membuat orang di bawah level manusia maha kuasa menghilang menjadi abu. Sepasang telapak tangan besar terbentang dari dasar api penyucian surah, dan dengan cepat memegang makhluk abadi lainnya di tangan mereka. Dengan kekuatan bercampur dengan kekuatan guntur, keinginan dari makhluk abadi sejati dihancurkan hanya dalam sekejap. Angin jahat menggantung di api penyucian surah, dan Aiden terbang di langit sendirian, terbungkus dalam energi jahat dan hitam. Dia seperti monster tabu yang baru lahir. Kehendak 14 dewa sejati hancur dalam sekejap, dia mendengar orang-orang tua itu berkata. Nak, tunggu, hari-harinya panjang. Oke. Aiden menunggu orang-orang tua ini mengambil tindakan untuk melihat apakah tulang tua mereka lebih kuat atau tinjunya lebih kuat. Darahnya mendidih dan energi hitam mengelilinginya. Aiden samar-samar mendengar sesosok tubuh lagi, tampaknya berbicara dari energi hitam yang cerdas. Berikan aku jiwamu, dan aku bisa membawamu ke posisi tertinggi di dunia. Apakah kamu baru saja melihat kekuatanku? Aiden mencibir dan mengangkat alisnya sambil berpikir, kondisimu sangat menggoda, tapi aku tidak peduli dengan posisi tertinggi. Aiden, yang ternoda oleh energi hitam, sadar kembali. Jiwanya yang kuat merobek energi jahat dan energi hitam yang melekat pada jiwanya. Seharusnya saya tahu bahwa rasa sakit yang parah dari jiwa bisa ribuan kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit di tubuh fisik. Turun ke sini. Aiden hanya ingin meminjam kekuatan hantu ini, jika tidak, dia tidak akan melepaskan alasannya sendiri, tetapi hal ini melangkah lebih jauh, dan akhirnya mencoba melahap jiwanya. Bab 1424, Guntur Surgawi keempat. Energi hitam entah bagaimana terkoyak, dan ia melolong dengan enggan, kesadaranmu telah terluka, dan tanpa nutrisi dari kekuatanku, kamu tidak akan pernah bisa pulih. Aiden cukup terhibur dengan ki hitam yang obsesif. Dia mengangkat tangannya untuk menggunakan seni senjata surgawi, dan semua makhluk menjadi senjatanya, mengenai ki hitam. Gunung berguncang, sungai panjang mengalir mundur, guntur dan kilat menyambar di mana-mana, dan momentumnya sangat menakutkan. Hanya sedikit orang di dunia saat ini yang dapat menggoyahkan jiwa dan kemauan Aiden. Akulah yang melahapmu, kamu hanya bisa dikalahkan olehku. Kegagalan tidak pernah ada dalam kamusku. Aiden melambaikan tangannya dan mengatupkan kedua tangannya, menggunakan kekuatan Taiyin, dan meninjunya lagi. Energi hitam itu agak sombong, karena Aiden tidak bisa memukulnya sama sekali. Kemudian Aiden mendaratkan pukulan, dan setelah energi hitam itu dikalahkan sepenuhnya, ia mulai melarikan diri. Ternyata dia adalah cucu dari jurang terlarang, tapi sekarang dia dikejar dan dipukuli oleh seorang anak laki-laki di guntur ujian. Tianlei sepertinya telah memetik pelajarannya, dan api penyucian tingkat kedua diserap oleh Aiden. Melihat situasinya tidak baik hari itu, Lei segera memulihkan semua binatang buas dan energi hitam. Aiden mencibir, ujiannya tidak lebih dari ini. Dari luar, mereka hanya merasakan petir ketiga belum jatuh, dan mereka tampak takut. Apa yang terjadi? Mengapa guntur tidak turun? Guntur tingkat keempat akan segera hadir. Li Jiuxuan melihat ini dan berkata dengan ringan. Dia tiba-tiba menjadi lebih tertarik pada pemuda ini. Saya khawatir tidak banyak orang yang bisa melewati tes tingkat ketiga. Fire Thunder All juga terkejut. Saat bertarung dengan Wang Quan Huang dan yang lainnya, dia menghela nafas, bocah sekali, bahkan Tianlei melewatkan satu level. Guntur tingkat ketiga menghilang, diikuti oleh kehendak dewa sejati ke-14. Wang Quan Huang mengerutkan kening, merasa tidak enak. Dia tidak bisa merasakan satupun dari keinginan 14 dewa sejati.
Apalagi ketiga orang di sini telah menghalangi tindakannya. Masalah hari ini masih merepotkan. Setelah mempertimbangkan untung dan rugi, Wang Quan masih siap untuk berhenti. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Wang Quan melangkah mundur, berhenti berkelahi, dan melambaikan lengan bajunya. Mari kita akhiri di sini hari ini. Izinkan saya meminta nasihat kalian bertiga. Setelah itu, dia memimpin sekelompok orang dan beberapa orang yang memadatkan spesies Tao dan pergi. Lei Xiao melambai dengan sopan dan berkata, kali ini aku tidak hanya meminta nasihat. Huolai belum cukup bertarung. Mereka bertarung dengan pendeta Tao kondensasi yang sama. Wang Quan hampir terikat setelah bertarung bola balik. Sangat tidak nyaman. Hah, apakah kamu akan berangkat sekarang? Apakah kamu merasakannya? Kehendak yang abadi telah hilang. Lei Xiao menyelesaikan kalimatnya, dan Huolai segera berseru, sialan. Apakah mereka sudah pergi atau apa? Li Juxuan melihat guntur tingkat keempat yang beralih di cakrawala, menyipitkan matanya dan berkata dengan pelan, saya khawatir keinginan dari 14 makhluk abadi telah diambil oleh guntur tingkat ketiga. Jika mereka tahu bahwa Aiden sendiri yang mengendalikan kehendak 14 dewa sejati, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka terkilir. Saya khawatir ini bukan hanya bencana bagi jiwa yang baru lahir, ini mungkin lebih berarti. Guntur langit tingkat keempat berubah siang dan malam, dan kegelapan tak berujung menelan seluruh bintang berdebu, tidak meninggalkan kilau sama sekali. Guntur langit tingkat keempat datang lebih ganas lagi setelah guntur langit tingkat ketiga lolos. Ia menjerit, awan gelap bergulung, dan di antara guntur, api, dan kilat, dengan kekuatan tak berujung, guntur dan kilat telah berubah menjadi berbagai bentuk, menunggu untuk mengenai Aiden secara langsung di saat berikutnya. Jiwa Aiden terluka, dia baru saja mencabut energi hitam dari jiwanya, dan sekarang dia memang sedikit lemah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa guntur keempat ini sepertinya telah mengalami perubahan kualitatif. Sambil menyipitkan mata, Aiden bisa merasakan kegelapan yang menyebar tanpa henti, kebijaksanaan dan kekuatan dari surga, serta semua hukum yang ingin dimiliki manusia, dan kekuatan bintang tercermin dalam kegelapan. Itu gelap gulita, tanpa monster yang melolong, tidak ada api penyucian yang mengancam, tidak ada penghakiman, tidak ada apa-apa. Guntur menggelegar, tapi dalam kegelapan ini, itu lebih jelas, dan lampu listrik yang berkedip dari waktu ke waktu mengungkapkan dingin yang tak ada habisnya. Di sisi lain, lautan Dewa Setan. Tubuh Buddha teratai emas membuka matanya dan muncul dari reruntuhan istana bawah tanah. Setelah menyerap dansin, kekuatan iblis di seluruh tubuh ditambahkan dan dipancarkan secara alami, membentuk pusaran kekuatan iblis. Biksu Fuseng, kamu keluar. Kekhawatiran di wajah Luo Fusen akhirnya hilang. Anda harus tahu bahwa tubuh Buddha teratai emas tinggal di istana bawah tanah selama 3 hari penuh dan akhirnya keluar. Kekuatan iblis tampaknya semakin kuat. Kamu, iblis dan Buddha, benar-benar jahat. Hao Weiren mendecakkan lidahnya 2 kali, saya tidak memiliki tingkat kultivasi yang menantang surga. Blood Nikmah diikat menjadi satu oleh 2 orang dan diserahkan kepada anjing kuning besar dan binatang Suyin. Dia melihat tubuh Buddha teratai emas dan hampir menangis, leluhur, jika kamu tidak keluar, aku akan mati. Tubuh Buddha teratai emas hanya sekilas. Sekilas, mimpi buruk darah sepertinya tidak berpengaruh. Sekilas, Blood Nikmah gemetar, kamu adalah leluhurku. Kamu pasti akan berguna jika menjagaku, aku janji, Sebelum Blood Nikmah menyelesaikan kata-katanya, serangan tiba-tiba merobek tubuh Blood Nikmah. Blood Nikmah menjerit, dan bahkan jiwanya terkoyak. Dia memandang Buddha teratai emas tidak jauh dari sana dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan mengerutkan kening. Dalam sekejap, kekuatan penghancur dari dewa sejati menyapu dirinya. Keabadian sejati dari lembah pemakaman dewa menggunakan hukum ruang untuk berteleportasi. Matanya menatap muram ke tubuh Buddha teratai emas dengan kekuatan iblis yang luar biasa. Luo Fusen begitu tertekan hingga dia tidak bisa bernapas. Zhu Yinbis dilindungi oleh seekor anjing kuning besar, sehingga lebih mudah untuk ditanggung, dan bahkan Hao Weiren pun mengalami kesulitan dan dimakan sampai mati oleh penindasan ini. Tiba-tiba, situasinya berubah secara dramatis. Tubuh Buddha teratai emas menyipitkan mata ke arah makhluk abadi yang datang di depan, dengan mata penuh penghinaan. Dewa sejati dari lembah pemakaman dewa akhirnya tiba. Duel terakhir adalah antara kehendak dewa sejati dan kali ini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan dewa sejati. Apakah kamu, bocah nakal yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, yang menghancurkan keinginanku untuk menjadi abadi sejati? Tubuh Raja Iblis. Lembah pemakaman dewa yang abadi melepaskan penindasan ini bahkan ketika dia berbicara, menunjukkan auranya sebagai satu-satunya di dunia. Kekuatan iblis dari tubuh Buddha teratai emas masih menyebar di sekelilingnya, dan dia telah menggunakan kekuatan Buddha di seluruh tubuhnya, serta hukum untuk melindungi tubuhnya. Terutama energi hitam yang tidak diketahui tersapu, bahkan menjadikannya nyata makhluk abadi di lembah pemakaman dewa tercengang. Ambil dulu. Buddha teratai emas berbalik dan melemparkan formasi teleportasi 1000 mil dalam satu ruang. Luo Fusen tidak cukup dibudidayakan dan tidak akan mampu menahan serangan dewa sejati dari lembah dewa penguburan di kemudian hari dalam pertarungan. Selain itu, dia adalah murid dari penguasa pasar gelap.
Ada banyak hal atau transaksi antara tubuh Buddha teratai emas dan pasar gelap, dan keamanan pribadi Luo Fusen harus terjamin. Anjing kuning besar itu menggonggong, dan binatang Zuin juga sedikit khawatir. Ini adalah keabadian sejati yang bersinar, bisakah Subabi benar-benar melakukannya? Hati-hati. Hao Weiren tidak berkata apa-apa lagi. Dia percaya pada tubuh Buddha teratai emas. Selain itu, dengan situasi saat ini, menjadi beban bagi mereka untuk berada di sini. Teleportasi formasi 1000 mil dimulai, dan semburan cahaya putih berlanjut, dan beberapa orang diteleportasi ke Qitian. Qitian juga terkejut saat melihat kemunculan tiba-tiba beberapa orang. Dia mengenal Hao Weiren, dan murid dari Master Pasar Gelap juga telah bertemu dengannya beberapa kali. Bab 1425, Keabadian Sejati dari Lembah Dewa Pemakaman. Tubuh Buddha teratai emas di depan mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke Laut Dewa Iblis untuk mencari harta karun. Di mana Buddha teratai emas? Qitian tahu temperamen seperti apa yang dia miliki sebagai rekan magang junior. Jika tidak terjadi apa-apa, dia tidak akan menyia-nyiakan energinya menggunakan formasi teleportasi ribuan mil ini. Luo Fusen tampak cemas. Kami bertemu dengan Dewa Sejati dari Lembah Pemakaman Dewa di Laut Dewa Iblis, dan Biksu Fuseng menghadapinya sendirian. Senior, kamu harus pergi dan membantunya. Luo Fusen merasa cemas. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Buddha teratai emas, dia tetaplah anggota jiwa yang baru lahir. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hao Weiren berpikir dan melihat gerakan aneh Chen Weixing tidak jauh dari sana. Apakah ada orang yang mengalami kesengsaraan di Chen Weixing? Qitian mengangguk. Ya, aneh untuk mengatakannya, tapi itu hanya kesengsaraan dari jiwa yang baru lahir ke dewa yang berubah. Guntur langit kedua adalah penghakiman, guntur langit ketiga adalah ujian, dan guntur langit keempat muncul lagi. Dalam kekacauan malam, tidak ada gerakan lain untuk waktu yang lama. Qitian tampak khawatir. Di sisi lain, tubuh Buddha teratai emas akhirnya tidak lagi tertahan, melepaskan kekuatan iblis yang menjerit di sekujur tubuhnya, sekaligus memaksimalkan kekuatan tak dikenal di tubuhnya. Kekuatan iblis merah yang bercampur dengan energi hitam begitu cemerlang sehingga dewa sejati dari lembah pemakaman dewa tertawa keras, tidak diketahui. Seseorang yang ditelan oleh hal yang tidak diketahui juga ingin bersaing dengan Xian Yi. Buddha teratai emas berdiri tak bergerak, mengatupkan kedua tangannya sebagai tanda belas kasihan, dan kemudian melantunkan mantra di mulutnya. Kekuatan iblis dan kekuatan tak dikenal sudah siap bergerak dan siap berangkat. Seni senjata surgawi. Tubuh Buddha teratai emas menggunakan energi iblis dan senjata tak dikenal sebagai senjata untuk menciptakan puluhan juta prajurit surgawi dan prajurit surgawi di tangan mereka, sambil memegang artefak masa lalu di tangan mereka. Mereka menyerang makhluk abadi di lembah pemakaman dewa. Yang abadi adalah yang abadi, dan prajurit serta jenderal surgawi hanyalah jenderal udang dan kepiting bagi makhluk abadi di lembah dewa pemakaman. Mereka tidak perlu ditakuti oleh angin akan menjadi sunyi. Aku ingin melihat betapa sombongnya kamu. Keabadian sejati dari lembah dewa terkubur menggunakan hukum ruang untuk membatasi ruang di sekitarnya. Yang menyapu adalah asap kuning tak berujung dan bebatuan beterbangan, guntur dan kilat menderu-deru kekayaan, satu demi satu mencari peluang di atas angkasa. Lembah pemakaman dewa yang abadi menggunakan hukum es di tangannya dan pergi bersama angin yang tak ada habisnya. Buddha teratai emas mengguncang tubuhnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, banyak hantu dengan wajah dan taring hijau meraung dan menjerit. Ini adalah hantu-hantu kecil yang membawa peti mati. Hantu-hantu kecil itu bergerak cepat dan bergegas menuju lembah pemakaman dewa yang abadi. Lembah pemakaman dewa yang abadi menunjukkan sedikit ejekan, waktu berburu telah tiba, dan itu harus berakhir. Setelah itu, ada ledakan kemampuan lain untuk menghancurkan segala sesuatu meskipun Buddha teratai emas memiliki hukum dan peraturan, Anda masih bisa merasakan penindasan yang tiada henti, disertai kekuatan untuk menghancurkan dunia bahkan menumbangkan bintang. Waktunya berburu. Saya khawatir Anda belum mengetahui situasinya. Karena saya memiliki kemampuan untuk menghancurkan keinginan abadi Anda yang sebenarnya, saya secara alami memiliki kemampuan untuk menghancurkan Anda. Tubuh Buddha teratai emas tersenyum, dan kekuatan hukum di sekelilingnya menjadi semakin jelas. Setelah melahap inti hatinya, kekuatannya meningkat pesat. Merupakan ide bagus untuk bertarung melawan makhluk abadi sejati. Berdasarkan pada budidaya jiwa baru lahirmu saja. Keabadian sejati dari lembah pemakaman dewa mengatakan sesuatu yang menghina. Hanya karena budidaya jiwa baru lahirku. Tubuh Buddha teratai emas berbicara dengan tegas. Kerajaan Buddha ada di telapak tangan Anda, kekuatan keselamatan, seni 5 elemen. Avalokitesvara, Bodhisattva, Arahat, Dal. Sedang mendengarkan kitab suci dibacakan. Di tempat tertinggi, ada seorang Buddha yang bersinar. Sepotong cahaya kemasan jatuh ke tanah dengan pahala, dan sebidang tanah murni lahir, dengan cahaya keselamatan universal, menghilangkan kegelapan dan pembusukan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Pahala ini belum pernah muncul sebelumnya. Tubuh Buddha teratai emas masih sedikit penasaran, tetapi setelah memejamkan mata, saya terhubung dengan dewa tersebut dan menemukan bahwa dewa tersebut benar-benar selamat dari penghakiman guntur surgawi kedua. Penghakiman adalah metode yang paling adil di dunia.
Orang yang lulus ujian akan memiliki dua jenis kekuatan, yang satu adalah pahala dan yang lainnya adalah rasa bersalah. Kenaikan masa depan Anda akan bergantung pada hasil uji coba. Manusia berkembang dan berkuasa tanpa batas, dan selalu ada keberadaan tertinggi yang mengendalikan segala sesuatu di dunia. Mirip dengan alam dan surga, kekuatan pahala tidak diragukan lagi membuat serangan cahaya Buddha sekarang menjadi lebih mendalam. Cahaya Sang Buddha menyinari tubuh lembah pemakaman dewa, dan kulitnya mulai terbakar. Cahaya Buddha ini tidak hanya dapat membakar tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Cahaya api kemasan bersinar, dan dewa sejati dari lembah dewa pemakaman mengerutkan kening, memadamkan api di tubuhnya, dan melihat ke kulit hitam yang terbakar. Aku meremehkanmu, jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh Raja Iblis, atau jika kamu memiliki tubuh yang sama dengan Iblis dan Buddha? Bukannya dia mati dengan mudah di tanganku. Keabadian sejati dari lembah dewa pemakaman menemukan bahwa api itu sepertinya mampu mengguncang jiwa. Dia marah. Dalam beberapa ribu tahun terakhir atau bahkan puluhan ribu tahun, tidak ada orang abadi di lembah pemakaman dewa yang pernah melihat orang sombong seperti itu. Dia menggunakan guntur dan kilat ungu seperti ular yang muncul dari kabut, cepat dan mematikan, dan dengan momentum yang luar biasa, ia menyerang dengan suara gemuruh. Kalian orang-orang tua, setelah tinggal di tempat tinggi begitu lama, kalian telah melupakan fakta bahwa ada orang di luar dunia. Aku yakin aku akan mengalahkanmu pada akhirnya. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan tubuh Buddha teratai emas. Dia akan menggunakan apapun yang digunakan oleh makhluk abadi di lembah pemakaman dewa. Bola api biru redup, dan ketika dinyalakan, tiba-tiba mengembang seketika. Cahaya guntur putih menyala, dengan kekuatan bintang, gelombang besar, menelan gunung dan sungai, mengguncang dunia, terjerat di sekitar guntur dan kilat ungu. Kedua guntur dan kilat itu terjerat untuk beberapa saat, mengeluarkan suara dentang dan mengguncang lautan dewa iblis. Ada perubahan yang tak ada habisnya, banyak hal yang harus dilakukan, gemuruh guntur dan kilat, menimbulkan ribuan gelombang sekaligus. Hah, bocah nakal, apakah kamu meniruku? Guntur dan kilat naik dan turun, jadi dewa sejati dari lembah penguburan dewa berencana menggunakan tebasan cahaya konstan penguburan dewa untuk memotong punggung arogan ini menjadi dua. Serangan putih bergelombang dan kuat melewati Buddha teratai emas dan mendarat di ruang isolasi. Dalam sekejap, terjadi keributan dan bumi berguncang. Tubuh Buddha teratai emas tidak menggunakan gerakan apapun. Dia hanya mengandalkan tubuh sempurna dan perlindungan hukum kedap udara untuk berdiri di tempat dengan aman dan sehat. Tidak mungkin. Ini adalah kemampuan yang abadi. Ini seperti menggaruk yang gatal. Setelah tubuh Buddha teratai emas selesai berbicara, dia membalas dengan gerakan yang sama. Roh abadi yang sebenarnya dari lembah pemakaman dewa sangat gatal hingga dia hampir menjadi marah. Dia bersumpah akan memakan Buddha teratai emas ini hidup-hidup. Ada serangan lain, dan pemboman besar-besaran terjadi. Buddha teratai emas menghunus pedang waktu, dan hanya dengan satu klik, serangan itu tetap berada di udara. Keabadian sejati dari lembah dewa pemakaman menyipitkan mata ke arah pedang waktu. Itu adalah senjata dengan hukum waktu. Jika dia berhasil, dia dapat menemukan metode keabadian dan keabadian. Dia tidak harus dikonsumsi hidup-hidup seperti orang tua dari klan setan langit itu. Bintang berdebu. Guntur langit tingkat keempat sudah lama tidak bergerak, tetapi diselimuti kegelapan yang tak terlihat. Aiden menunggu lama, tapi tidak ada guntur yang turun. Kali ini, guntur itu aneh dan tidak lengkap. Sama seperti guntur keempat, sepertinya tertahan oleh sesuatu dan tidak dapat digunakan. Aiden memejamkan mata dan mencari petunjuk di kegelapan. Di sudut Chen Weixing yang tidak diketahui, Gary menyelinap mendekat. Meski saat itu gelap gulita, dia mengandalkan indera penciumannya yang tajam untuk mendekati Aiden selangkah demi selangkah. Bersambung.